Halo pelanggan dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Balik lagi bersama saya, Kang Somai Story. Pada video kali ini saya akan mencoba berdiam diri, merangkum dan menceritakan kembali sebuah film yang rilis pada tahun 2014. Berkisah tentang seorang uak-uak yang memiliki kekuatan untuk memprediksi, menghitung dan memprakirakan tentang kejadian apa yang akan terjadi maupun yang telah terjadi. Yang apabila beliau ini menjadi Mahkamah Agung di sidangnya FS, sudah pastilah kalian bakal tahu apa yang akan terjadi. Oke lah, pantun dulu. Katanya Indonesia negara hukum, bumi bulat bukanlah datar. Kalaulah ku ucap assalamualaikum, cobalah kalian jawab di kolom komentar. Tukang pos membawa kabar, pesan tertulis dari sang raja. Pelanggan ini udah pada tak sabar, usahlah banyak cakap, langsung saja. Besarkan volume suara, terangkan layar HP, periksa koneksi internet, dan inilah dia. Film akan berfokus pada Wak Cipto. Ini orangnya, seorang agen pemerintahan operasi hitam yang kulitnya juga hitam. Dan kini sedang menikmati masa tuanya dan menjalani kehidupan normal sederhana sebagai orang normal di sebuah daerah kecil di Boston. Wak Cipto bekerja di sebuah toko bahan dan alat pertukangan yang kalau kita di sini menyebutnya sebagai panglong. Ia memiliki sahabat yang bernama Munardi yang kini sedang ia bantu menjalani program diet untuk menjalani tes sapam atau security. Dan di sela waktunya Wak Cipto juga membantu Munardi untuk melatih fisik dan mentalnya. Sprouts, avocado, and Vietnamese mayo. 7, 6, 5. Di malam hari, Wak Cipto selalu ke warkop langganannya untuk menghabiskan waktu, membaca seekor buku dengan ditemani secangkir teh jati yang ia bawa dari rumah. Di warkop itu ia selalu bertemu dengan Lucy, seorang wanita muda tukang rental. Walaupun mereka selalu bertukar pandang, tapi sebenarnya mereka tidak saling mengenal. Namun sesekali mereka pun berkata-kata. Intuition, that refined sugar. I am. When? Tak lama Lucy pun mendapat telepon dari bosnya yang mengatakan bahwa ada pelanggan yang telah merentalnya dan menunggunya di luar warkop. Keesokan malamnya Wak Cipto pun kembali ke warkop untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Namun tidak seperti biasa, Wak Cipto dan Lucy kini duduk satu meja dan memulai berbincang-bincang membahas motor Honda yang patah tengah yang kini sedang viral di sosial media. My real name's Alina. You don't look like a Bob. Oh yeah? Setelah selesai di warkop, mereka pun pulang bersama sambil bercerita banyak seperti ayah dan anak. Tiba-tiba sebuah mobil pun berhenti. Seseorang pria turun dan langsung memukuli Lucy. Ternyata pria tersebut ialah juragan rental, agen resmi situs online perentalan. Saring langsung membawa Lucy pergi. Tak lupa ia memberikan kartu nama ke Wak Cipto dan berlalu pergi. Setelah 2 hari tanpa melihat Lucy, Wak Cipto pun mendapatkan kabar bahwa Lucy kini telah berada di rumah sakit. Singkat cerita, Wak Cipto pun pergi ke rumah sakit yang disebutkan untuk menjenguk Lucy. Ia mendapati Lucy yang tak sadarkan diri dengan wajah yang lebam. Wak Cipto pun bertanya ke teman Lucy yang kita sebut saja Mawar tentang apa yang telah terjadi sebenarnya. Mawar bercerita bahwa Lucy telah dianiaya oleh seorang bernama Saring. Saring menjadikannya wanita rentalan untuk memuaskan para lelaki hidung belang, dan bila Lucy menolak maka Saring tak segan-segan untuk memukul Lucy, dan bahkan Saring juga mengancam akan menggorok leher Lucy. Di tempat lain kita melihat Saring ternyata adalah bos gangster di kota itu. Ia menjalankan bisnis haram, semua demi kepentingan pribadi.
Tak lama, Wak Cipto pun muncul dengan membawa kartu nama yang sempat diberikan Saring kemarin. Dan dengan sedikit perbincangan kecil, Wak Cipto mengeluarkan sejumlah uang untuk kebebasan Lucy. Namun dengan sedikit menghina, Lek Saring menolak tawaran Wak Cipto. Wak Cipto pun terlihat akan pergi. Tapi tiba-tiba baku hantam saat itu pun tidak terelakkan lagi dan pertarungan dimenangkan oleh Wak Cipto. Karena memang Wak Cipto memiliki kemampuan untuk memprediksi, menghitung dan memperkirakan gerakan apa dan berapa lama waktu untuk menghabisi mereka semua. Dan Saring pun harus terpaksa menjadi orang pertama yang mati dengan bayaran sedikit lebih banyak dari teman-teman gengnya tersebut. Kasus ini pun ditangani oleh jaringan mafia yang lebih besar lagi, yang dipimpin langsung oleh Wak Geng. Dan ini adalah Bang Jos, kaki tangan dari Wak Geng, yang akan mencari tahu tentang siapa dalang pembunuhan dari Saring dan geng tersebut. Keesokan harinya Wak Cipto mendapat kabar bahwa Munardi telah resign. Ia pun langsung datang ke toko Munardi untuk menanyakan kebenaran tersebut. Munardi sengaja resign karena ingin membantu ibunya di toko yang baru saja terbakar, dan Wak Cipto pun juga ikut membantu. You're not doing anything, that'd be awesome. Helping you. Dirasa ada yang mengganjal, Wak Cipto diam-diam menyelidiki siapa sih yang tega membakar toko tersebut. Wak Cipto pun mendapati bahwa ada 2 orang oknum polisi yang baru saja meminta uang ke Ibu Munardi dengan alasan keamanan, dan tak lupa Wak Cipto juga merekam semua kejadian itu dengan HP Cinanya. You is this? Sebagai penyeimbang dan bermodal salinan video CCTV FS yang real, Wak Cipto pun mulai memberi pelajaran kepada oknum polisi tersebut untuk membuat efek jera dan meminta mereka mengembalikan uang tersebut kepada Ibu Munardi. Setelah kejadian itu, Munardi kini telah menjadi sapam berkat bantuan Wak Cipto. Keesokan harinya ketika Wak Cipto sedang asik bekerja, tiba-tiba datang seorang pemuda yang ingin membegal kasir toko tersebut dan ingin merebut cincin kawin milik kasir. Yang alangkah kecil kalilah begal Nubi ini di mata Wak Cipto. Namun di sana Wak Cipto melihat ada anak kecil yang pada dasarnya Wak Cipto tidak ingin anak itu ikut membunuh begal. Ia pun memberikan semua permintaan begal itu. Namun ketika begal itu hendak pergi dengan cepat, Wak Cipto mengingat plat nomor mobilnya. Dan pada malam harinya Wak Cipto meminjam sebuah palu di tokonya dan pergi memberi pelajaran begal tersebut dan mengembalikan cincin beserta uang yang dibegal tadi. Di tempat lain, Bang Jos dan Fikri telah mendatangi sebuah kantor mafia cabang Pagurawan. Di sana ia bertanya dengan pimpinan tentang siapa yang melakukan pertikaian antar geng sehingga menyebabkan Saring meninggal. There ain't nothing left to you people. So maybe percent to do business here. Pimpinan itu dengan sombong sudah mengatakan bahwa dia tidak mengetahui apa-apa tentang peristiwa tersebut. Kendati demikian, Bang Jos tetap menghajarnya setelah sebelumnya Fikri telah menembak 2 anak buah pimpinan tersebut. Merasa stuck dan tidak mendapat jawaban apa-apa, Bang Jos pun bertanya ke rekan kerja Saring untuk mendapatkan petunjuk tentang siapa orang-orang yang berkemungkinan ada kaitannya dengan pembunuhan tersebut. Dan ia pun mencari tahu satu nama, yaitu Lucy. Ia pun datang ke rumah teman Lucy menanyakan tentang keberadaan Lucy, dan tanpa sengaja temannya itu pun menggambarkan tentang ciri-ciri seseorang pria tinggi besar kulit hitam, yaitu Wak Cipto. Setelah selesai dengan pertanyaannya, Bang Jos pun langsung mencekik leher teman Lucy hingga ia meninggal saat itu juga. Nice man, a black man.
Keesokan harinya Wak Cipto pun dapat kunjungan spesial dari Bang Jos, dan Bang Jos pun langsung menanyakan perihal pembunuhan yang terjadi dan melontarkan jebakan-jebakan yang sekiranya mungkin bisa dijadikan petunjuk, yang semuanya itu dijawab dengan santai oleh Wak Cipto, yang pada dasarnya Bang Jos menaruh curiga terhadap Wak Cipto dan mereka pun berpisah. That's right. We're just checking. You know this girl? Di lain waktu dan tempat, Wak Cipto yang sedang duduk di warkop itu pun langsung belak-belakan menanyakan ke tamu yang baru saja pesan kopi. Jupri, kau sendirian apa masih nunggu kawanmu itu? Gelut wae lah, gelut. Wak Cipto pun langsung cabut setelah menangani Jupri yang ternyata Bang Jos juga sudah ada di luar, dan yang terjadi setelah itu ialah ya, tidak terjadi apa-apa sebab Wak Cipto telah menang 5 langkah di depan Bang Jos. God damn it. Kalau nggak jadi apa-apa, ngapain dibilang bodoh. Keesokan harinya Wak Cipto pun pergi mendatangi sahabatnya yang bernama Tante Gina Rangkuti, yang kita sebut saja Tante Girang. Beliau adalah seorang agen intelijen pemerintahan yang masih aktif. Tujuan Wak Cipto datang ke Tante Girang tak lain ingin mengetahui siapa sebenarnya itu Bang Jos. Tell me what's going on, please. Setelah Wak Cipto mengantongi identitas Bang Jos dan kawanannya tersebut, Wak Cipto pun langsung pulang ke kontrakannya dan menyusun siasat. For years, went private with the union. Keesokan harinya Wak Cipto pun langsung ke rumah Fikri untuk kemudian membuatnya setengah mati. Dengan demikian ia pun harus mengikuti perintah Wak Cipto untuk mengantarkannya ke gudang penyimpanan uang milik Wak Geng untuk membuatnya bangkrut. Give me what I need. Or not. Sesampainya mereka di sana, kita pun dikejutkan dengan betapa banyaknya uang yang berserakan di lantai dan para pekerja yang sibuk menghitung uang. Uang-uang itu adalah uang haram yang didapatkan dari bisnis haram yang dikelola oleh Wak Geng. Yang gudang tersebut dikepalai oleh Saiful yang dibayar cuma untuk adegan diikat di dalam kulkas raksasa. Wak Cipto pun menyuruh Fikri untuk menghubungi polisi untuk mengamankan semua uang milik Wak Geng dan semua bukti-bukti transferan yang ada di dalam flash disk yang disembunyikan oleh Fikri. Diambil dan disalin untuk kemudian Wak Cipto mengirimnya melalui email. Personal email. Keesokan malamnya tampak Bang Jos sedang menikmati makan malam bersama temannya, dikarenakan itu adalah restoran mewah yang full AC, tidak seperti jualan saya yang cuma mengandalkan tiupan angin dari laut. Temannya itu pun pamit ingin ke toilet untuk sekedar terkoncing. Namun yang mengejutkan, Wak Cipto pun tampak hadir di depan Bang Jos dan telah mengakui bahwa ia membunuh temannya yang tadi. Ia mengatakan bahwa ia telah lama berhenti dan tidak ingin membunuh lagi. Tapi untuk Bang Jos, Wak Cipto pun membuat pengecualian. But for you, I'm gonna make an exception. Tak lama kemudian, Bang Jos pun menelpon Wak Cipto dan mengatakan seluruh pekerja Panglong tersebut telah ia sandra tanpa ada yang terkecuali. Bang Jos pun menyuruh Wak Cipto untuk datang dan menebus nyawa seluruh pekerja dengan nyawanya. Atau Bang Jos akan membunuh mereka dalam 30 menit ke depan. Unless you're here in 29. Tak lama terlihat Wak Cipto pergi dengan menumpang sebuah bus telolet. Namun setelah busnya hampir sampai ke lokasi, ia pun tidak terlihat lagi dan hanya meninggalkan sebuah ponsel yang tergeletak di lantai. Anak buah Bang Jos yang kala itu sedang mengawasi bus itu pun sempat kebingungan dan langsung mencari keberadaan Wak Cipto. Saat mereka hendak membunuh salah seorang sandra, tiba-tiba terdengar suara musik yang membuat mereka kebingungan dan tiba-tiba
Wak Cipto pun berhasil melumpuhkan 2 orang penjahat dan langsung menyuruh Munardi untuk membebaskan semua sandera melalui jalur ejakulasi. Body behind. You use the service doors in the back, okay? Go. Sementara Wak Cipto akan menghabisi sisanya dengan kemampuannya yang ia miliki yang didapatnya ketika ia memancing ikan sili di waktu kecil. Wak Cipto pun berhasil melumpuhkan semua anak buah Bang Jos dan sempat kehabisan tenaga dan terkapar. Sesaat sebelum Bang Jos menangkapnya, ia pun diselamatkan oleh Munardi yang sudah jadi sapam. Bang Jos pun semakin murka tatkala mengetahui bahwa anak buahnya telah dihabisi oleh Wak Cipto seorang diri. Ketika ia berhasil menangkap Munardi, seketika itu juga Wak Cipto muncul dengan membawa pelontar paku dan langsung membunuh Bang Jos. Sampai di sini kita mengira filmnya pun tamat, tapi faktanya Wak Cipto pun datang ke rumah Wak Geng untuk benar-benar menghabisi komplotan Wak Geng dari pohon hingga akarnya untuk mendapatkan kedamaian yang hakiki. Everybody wants to know. Setelah selesai dengan Wak Geng, kita dapat melihat Wak Cipto yang baru saja berbelanja. Di situ ia didatangi oleh Lucy yang mengucapkan terima kasih kepada Wak Cipto karena hidupnya kini telah sepenuhnya berubah dan menjadi lebih baik. Dan film pun tamat.